Sebelumnya, saya Salsabila Syafadira Wardani, praktikan dari kelompok 2. Di sini saya akan menyelesaikan lampiran soal bab pointer dan linked list. Di mana tugasnya itu menjelaskan mengenai single linked list untuk insert depan dan insert belakang, hapus depan, hapus belakang, sisip tengah, panjang list, dan tampilkan list. Dan insert dari 0 data sampai minimal 3 data, kemudian hapus dari minimal 3 data sampai 0. Nah, jadi di sini sudah codingannya sudah dibuat. Dimulai dari baris pertama dan kedua. Baris pertama ini merupakan header untuk menggunakan fungsi input output. Kemudian pada baris kedua itu using namespace std untuk supaya kita tidak perlu lagi menuliskan std titik-titik di setiap fungsi input dan output. Kemudian pada baris keempat sampai baris ketujuh, di sini didefinisikan structure node untuk linked list. Jadi di sini ada variabel in isi di mana untuk menyimpan data. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data dengan tipe data integer. Kemudian pada baris ke-6 di sini terdapat pointer untuk menunjuk ke node berikutnya. Kemudian pada baris ke-7 ini merupakan pointer yang menunjuk ke node pertama dalam linked list. Kemudian pada baris ke-9 sampai baris ke-11 di sini ada fungsi awal. Jadi fungsi ini tuh untuk menginisialisasikan linked list dengan nilai awal kosong. Di sini head sama dengan 0. Artinya nilai awal itu didefinisikan dengan kosong. Kemudian di sini dapat fungsi untuk mengecek apakah linked list kosong menggunakan isEmpty. Jadi ini terdapat return head sama dengan 0. Jadi ini akan mengembalikan nilai true jika head adalah 0 atau kosong. Kemudian terdapat fungsi hitung untuk menghitung jumlah elemen dalam linked list. Jadi di sini terdapat variabel n yang diinisialisasikan dengan 0 untuk menghitung jumlah node. Kemudian node pointer half sama dengan head. Jadi ini merupakan pointer sementara untuk traversing list atau bisa dibilang untuk menelusuri setiap elemen yang ada di dalam list. Kemudian di sini terdapat perulangan while di mana dia tuh akan terus berjalan selama masih ada node yang ditelusuri. Kemudian di sini ada pada baris ke-23 itu ada help sama dengan helps to next. Jadi ini berarti untuk berpindah ke node berikutnya. Kemudian di sini return n untuk mengembalikan jumlah node. Selanjutnya itu ada fungsi untuk menambahkan data di akhir linked list atau fungsi tambah belakang. Jadi di sini
Node pointer baru sama dengan new node. Jadi pada baris ke-29 ini berfungsi untuk membuat node baru dengan menempatkannya secara dinamis. Kemudian di sini meminta input untuk data yang akan disimpan dalam node baru tersebut. Setelah meminta input, di sini ada baru to next sama dengan null. Jadi sini akan menetapkan next node baru itu ke null karena itu akan menjadi node terakhir. Kemudian di sini terdapat pernyataan kondisi jika list kosong, maka node baru itu akan menjadi node pertama pada head sama dengan baru. Kemudian jika listnya tidak kosong, di sini terdapat pointer sementara untuk menelusuri elemen dalam list. Itu dengan kode programnya node pointer hub sama dengan head. Kemudian ini ada ulangan while yang digunakan untuk menelusuri elemen yang ada di dalam list hingga node terakhir. Kemudian di sini ada help to next sama dengan baru, jadi ini untuk menyambungkan node terakhir ke node baru. Kemudian di sini ada fungsi untuk menambahkan data di depan linked list atau fungsi tambah depan. Jadi ini ada node pointer baru sama dengan new node. Jadi ini digunakan untuk membuat node baru dengan penempatan yang tepat. Kemudian di sini diminta input untuk data yang akan disimpan dalam node baru. Selanjutnya di sini ada baru to next sama dengan head. Ini pada baris ke-47 ini digunakan untuk menyambungkan node baru ke node pertama atau ke head. Kemudian di sini node baru ini diatur sebagai node pertama atau head. Selanjutnya di sini ada fungsi sisip data. Jadi fungsi ini tuh untuk menyisipkan data pada posisi tertentu dalam linked list. Ini pada baris ke-53 node pointer baru sama dengan new node. Jadi untuk membuat node baru dengan penempatan yang tepat. Kemudian setelah itu diminta input untuk data yang akan disisipkan. Setelah meminta input data yang akan disisipkan, di sini node baru yang diletakkan pada next itu akan ditetapkan atau diatur ke 0. Kemudian di sini dideklarasikan variabel s dengan tipe data integer. Variabel ini itu untuk posisi sisipan. Kemudian di sini ada ulang sisip atau perulangan. Jadi ini merupakan label untuk jika input yang dimasukkan itu salah. Kemudian terdapat pernyataan kondisi yang dimana jika posisi yang diminta itu lebih besar dari jumlah node, maka program akan mencetak atau memberitahukan informasi bahwa jumlah node yang ada. Kemudian ini go to ulang sisip atau masuk ke perulangan dengan label ulang sisip untuk input lagi nilai S-nya.
jika posisi di sini terdapat else if yang dimana S kurang dari 0, jadi jika posisi yang diminta itu kurang dari 0, maka program akan mencetak pesan bahwa input tidak valid dan balik lagi ke go to ulang sisip. Kemudian jika posisi sama dengan 0, maka program akan menyisipkan data di depan. Jadi baru to next itu diatur sebagai head. Dan head itu sama dengan untuk pada baris ke-63 untuk menyambungkan not baru ke not pertama, dan head sama dengan baru itu untuk mengatur not baru sebagai not pertama. Else, jadi jika posisinya selain 0, di sini dideklarasikan variabel i sama dengan 0 dengan tipe data integer. Jadi ini merupakan variabel yang digunakan untuk menghitung posisi, kemudian pada baris ke-75 merupakan pointer sementara untuk menelusuri elemen-elemen yang ada di dalam list. Kemudian terdapat perulangan untuk menelusuri posisi sebelum posisi sisipan. Kemudian di sini ada help sama dengan helps to next. Jadi ini untuk berpindah ke berikutnya. Kemudian di sini baru to next sama dengan help to next. Jadi ini menyambungkan next node baru ke node setelah posisi yang dituju. Kemudian help to next sama dengan baru, ini untuk menyambungkan node sebelumnya ke node baru. Kemudian lanjut ke fungsi hapus belakang. Jadi fungsi ini tuh untuk menghapus node terakhir dari linked list. Dimana di sini terdapat pernyataan kondisi if is empty. Jadi jika listnya kosong, maka program akan menampilkan pesan list masih kosong. Jika programnya tidak kosong atau hanya memiliki satu node dalam listnya, maka program akan menghapus pertama. Di sini delete head. Kemudian headnya diatur sebagai 0 atau kosong. Else, jika listnya tidak kosong dan tidak hanya satu dalam listnya, di sini terdapat node pointer help sama dengan head untuk menelusuri elemen-elemen yang ada di dalam list. Kemudian terdapat perulangan while yang digunakan untuk menelusuri hingga node kedua terakhir. Kemudian di sini ada delete help next. Jadi ini digunakan untuk menghapus node terakhir. Setelah itu help next ini sama dengan 0, jadi dia diatur next node-nya itu, next node kedua terakhir itu sebagai 0. Selanjutnya di sini ada fungsi hapus, yaitu fungsi untuk menghapus node pertama dari linked list. Jadi di sini terdapat pernyataan kondisi if is empty. Jadi jika listnya masih kosong, program akan menampilkan pesan list masih kosong. Tidak, else node pointer help sama dengan head, jadi pointer sementara untuk menyimpan node pertama. Kemudian di sini head sama dengan head to next, dimana di sini diatur head itu ke node kedua. Kemudian delete ini untuk menghapus node pertama. Selanjutnya di sini ada fungsi panjang list. Jadi fungsi ini untuk menampilkan panjang atau jumlah elemen dari linked list. Jadi di sini pertama program akan mencetak panjang linked list dan hasil dari fungsi hitung. Kemudian ada fungsi tampil list. Jadi fungsi ini itu untuk menampilkan seluruh isi dari linked list. Ini terdapat pernyataan kondisi if is empty. Jadi jika
listnya masih kosong, program akan mencetak list masih kosong. Jika tidak, program akan menampilkan list dengan di sini ada not pointer half sama dengan head. Jadi ini merupakan pointer sementara untuk menelusuri elemen-elemen yang ada di list. Kemudian while help tidak sama dengan 0, jadi terdapat perulangan jika help-nya itu tidak kosong. Jadi selama ada not dalam list tersebut, program akan menampilkan data not-nya. Kemudian di sini help sama dengan help to next. Jadi not-nya itu akan berpindah ke not berikutnya. Help itu akan berpindah ke not berikutnya. Kemudian selanjutnya ada fungsi utama. Jadi fungsi utama di sini dideklarasikan variabel OP dengan tipe data char. Jadi ini variabel untuk menyimpan pilihan menu. Kemudian di sini memanggil fungsi awal untuk inisialisasi link list kosong. Kemudian terdapat perulangan 2. Di sini ditampilkan menu kepada menampilkan menu. Kemudian terdapat beberapa menu, ada tambah data belakang, tambah data depan, sisip data, hapus data belakang, hapus data depan, panjang list, tambahkan list, dan keluar. Kemudian opsi input opsinya. Pada baris ke 146 sampai 153 ini merupakan pernyataan kondisi untuk untuk menjalankan proses sesuai dengan opsi yang diinputkan. Jadi jika opsinya itu 1, maka program akan memanggil fungsi tambah belakang. Jika opsinya 2, akan memanggil fungsi tambah depan. Jika opsinya itu 3, maka program akan mengisipkan data pada posisi tertentu. Jika opsinya 4, maka program akan menghapus data di belakang. Dan jika opsinya itu 5, maka program akan menghapus data di depan. Jika opsinya 6, maka program akan menampilkan panjang list. Dan jika opsinya itu 7, program akan menampilkan isi dari list. Dan jika tidak sama dengan 8, maka program akan menampilkan pesan bahwa input tidak valid. Ya, mungkin untuk sini saya akan coba run programnya. Misal di sini opsinya saya pilih yang pertama, data belakangnya itu pilih lagi data belakang. Setelah itu saya akan pilih opsi untuk tampilkan list. Jadi listnya itu terdapat 1, 2, 3 sesuai dengan tambah data tadi, tambah data belakang. Kemudian saya lanjut ke sisip data atau panjang list dulu. Di sini panjang listnya 3, ada 1, 2, 3. Kemudian saya akan tambah data depan. Saya tambahkan 0. Kemudian saya tampilkan lagi listnya. Sekarang sudah jadi 0, 1, 2, 3.
tambah data lagi. Sel 10. Tambahkan lagi listnya. Kemudian saya lanjut ke opsi sisip data. Sisipnya itu 10, so sisipkan setelah data kelima. Dan saya akan tampilkan lagi listnya. Di sini saya coba lihat lagi panjang listnya. Untuk panjang listnya tuh 6 sudah sesuai. Kemudian lanjut untuk hapus data belakang. Data belakangnya tadi itu 10 sudah dihapus. Kemudian coba hapus data depan. Data depannya juga sudah dihapus. Mungkin untuk tambah data belakang, tambah data depan, sisip data, hapus data belakang, hapus data depan, panjang list, dan tampilkan list sudah semua. Kemudian mungkin untuk output dari programnya seperti itu. Saya akan lanjutkan ke penjelasan bagaimana tambah data belakang, tambah data depan, sisip data, hapus data belakang, hapus data depan, tampilkan panjang list dan tampilkan list. Saya akan lanjut menjelaskannya di Word. Selanjutnya itu untuk penjelasan mengenai penggunaan yang pertama itu untuk insert belakang. Jadi pada codingan ini tuh digunakan untuk menambahkan node ke belakang yang mana listnya tuh masih keadaan kosong seperti di bawah ini. Jadi di sini head menuju ke nol yang artinya tuh head atau node awalnya itu kosong. Kemudian untuk melakukan insert belakang ini, di sini ditambahkan data misalkan 1. Jadi yang awalnya headnya itu kosong, di sini baru di sini barunya itu next, lalu 0. Lalu di sini dicek jika listnya itu masih kosong, maka baru tadi sama dengan head atau headnya sama dengan baru. Jadi barunya itu di sini menjadi head, lalu baru selanjutnya ke 0. Selanjutnya misal ditambahkan data baru 2 dan 3. Jadi yang awalnya di sini 1 sebagai head lalu 0, sini ditambahkan data 2. Jadi panah pada 0 di sini diubah ke 2. Jadi 0-nya itu berubah menjadi 2, lalu setelah 2 baru 0. Kemudian untuk menambahkan data 3 juga sama. Panah pada 0-nya di sini berubah ke 3. Yang dimana setelah 2 itu baru next sama dengan 0. Jadi setelah ditambahkan 3 itu baru 0. Selanjutnya untuk penggunaan insert depan atau tambahkan.
Jadi pada codingan tersebut itu untuk menambahkan node ke depan yang mana listnya masih dalam keadaan kosong. Jadi sama di sini listnya tuh belum punya node dan headnya ini menuju ke 0 atau kosong. Kemudian untuk melakukan insert depan ditambahkan data di misalkan 1. Jadi yang awalnya headnya itu kosong, di sini ditambahkan data 1. Pada codingan di sini head itu sama dengan baru. Jadi barunya ini menjadi head baru menuju ke 0. Selanjutnya ditambahkan data baru misal 2 dan 3. Jadi tadi sudah panah yang awalnya headnya itu sama dengan 1 pada codingan tadi di sini head sama dengan baru. Jadi 2 atau baru ini panah pada headnya ini menuju ke 2. Jadi posisi saat ini 2 itu menjadi baru. Untuk menambahkan data 3 juga sama, panah barunya yang ada di nomor 2 itu menuju ke 3. Yang mana baru sama dengan head sama dengan baru, dan jadi untuk headnya itu sekarang 3. Selanjutnya penggunaan delete belakang atau hapus belakang. Jadi pada codingan ini tuh digunakan untuk menghapus node dari belakang yang mana listnya tuh sudah terisi datanya. Misal ada data 1, 2, dan 3 seperti ini. 1, 2, dan 3. Selanjutnya untuk melakukan hapus belakang, kita akan menghapus data 3. Misalkan 3 ya yang akan dihapus. Jadi node yang berisi data ketiga ini tuh terhapus karena tadi dilakukan proses untuk menghapus data belakang tersebut dan selanjutnya akan tampil seperti ini. Jadi untuk codingan sendiri itu di sini ada pernyataan polisi jika listnya kosong maka dia akan mencetak list masih kosong atau tidak. Jika tidak kosong maka di sini if head to next sama dengan 0 atau artinya jika hanya ada satu node dalam list maka headnya itu akan dihapus lalu headnya sama dengan 0 karena cuma ada satu node dan node itu dihapus jadi listnya tuh kosong. Else atau jika tidak di sini ada node pointer help sama dengan head, jadi ini pointer sementara untuk menelusuri atau mencari elemen-elemen pada list. Kemudian di sini terdapat perulangan while mana help to next tidak sama dengan 0, help sama dengan help to next. Kemudian help delete help next. Jadi perulangan ini tuh digunakan untuk menelusuri hingga node kedua terakhir. Nah, jadi untuk mencari misalkan data 2 ini tuh menggunakan perulangan while, kemudian tadi ada delete help next. Jadi untuk dia menghapus node terakhirnya atau di sini 2. Kemudian help next sama dengan 0. Jadi di sini diatur next node kedua terakhir ke 0.
Ini jika hanya ada satu data, jadi ketika datanya dihapus, head-nya tuh menjadi kosong atau list-nya tuh jadi kosong. Kemudian selanjutnya delete depan atau hapus depan. Jadi di sini pertama itu ada pernyataan kondisi apakah listnya itu kosong. Jika iya, maka program akan mencetak list masih kosong. Jika tidak, di sini terdapat pointer untuk menelusuri elemen-elemen yang ada di dalam list. Kemudian head sama dengan head next. Kemudian delete help. Jadi ini untuk menghapus di depan. Misalkan di sini sudah ada data 1, 2, 3. Di sini head-nya sama dengan 1. Untuk melakukan hapus depan, kita akan menghapus data misalkan 1. Jadi ketika data 1 dihapus, di sini head-nya itu berpindah ke next ke node kedua atau di sini nomor 2. Jadi node yang berisi data ke 1 ini terhapus karena kita tadi sudah melakukan proses untuk menghapus data depan tersebut, dan selanjutnya itu listnya itu akan tampil seperti ini, yang dimana node kedua ini dia sudah menjadi head. Kemudian jika yang kedua juga dihapus, data kedua juga dihapus, di mana head-nya itu akan pindah ke node berikutnya, atau di sini 3. Jika data 3 juga dihapus, maka hanya tersisa head yang kosong karena semua data node-nya itu sudah terhapus. Mungkin di sini terdapat node di mana penghapusan node itu tidak boleh dilakukan jika atau saat keadaan node sedang ditunjuk oleh pointer. Maka harus dilakukan penggunaan suatu pointer lain yang digunakan untuk menunjuk node yang akan dihapus tersebut. Misalnya dengan membuat pointer hapus dan barulah kemudian menghapus pointer hapus dengan menggunakan perintah delete di C++. Selanjutnya, sebelum data terdepan akan dihapus, head harus ditunjukkan node sesudahnya terlebih dahulu agar list tersebut tidak terputus, sehingga node setelah head lama akan menjadi head baru atau data terdepan yang baru. Jika head tersebut masih nol, maka berarti data kosong. Mungkin untuk lampiran soal bab pointer dan linguist ini saya cukupkan sampai sini. Terima kasih.